Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberi kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah kehidupannya. Sedulur, kali ini kita akan explore ya, kita akan jalan-jalan lagi. Kita jalan. Tadi kita mulai start atau mulai kita tadi dari Simpang Pir, namanya Simpang Pir. Tadi kita istirahat sejenak di masjid itu, karena pas kebetulan ya waktu sholat zuhur dalam perjalanan, jadi kita singgah terus sebentar dan ini lanjutkan perjalanan lagi. Masjid di Simpang Pir. Simpang Pir itu dinamakan Simpang Pir karena di dalam itu simpang itu ke dalam itu menuju ke Pir atau pemukiman Pir, transmigrasi pola Pir. Pir itu perkebunan inti rakyat. Di sini, sekitar sini ada 5 pemukiman Pir itu tadi, sehingga lebih akrab itu di penyebutannya dari dulu itu ya desa 1 sampai 5, desa 1, desa 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya. Jadi pas kebetulan yang namanya Simpang Pir itu di dalam itu ada 2 desa. Dulunya ada 2 UPT, unit pemukiman transmigrasi, yaitu desa 2 dan desa 3, unit pemukiman transmigrasi 2 dan 3. Ke dalam itu jaraknya ke unit pemukiman transmigrasi 2 dan 3 itu lebih kurang ya 5 km lebih kurangnya seperti itu. Nah, nanti masuk ke dalam itu ada persimpangan lurus itu ke UPT 2 atau desa 2, lebih tepatnya desa 2, yang ke kiri itu desa 3. Sekarang namanya sudah ada namanya ya, nama desa satu saja kan nama urutan, bukan nama mencirikan atau gimana. Desa Dayo, dan yang UPT 2 itu desa Dayo, yang ketiga itu desa Bunotapung. Jadi itu dulunya transmigrasi, dan memang desa transmigrasi ya, UPT ya, unit pemukiman transmigrasi. Dan sekarang sudah lama, itu lebih kurang tahun 1984 atau 5 ya sekitar itulah. Dan sekarang sudah bagus, dan pemukimannya pun sudah bagus. Cuman kita nggak kesana, belum kesana, kita belum explore di desa tersebut. Insya Allah nanti suatu waktu atau next video kita akan explore ke sana juga, karena memang belum ada waktu di sana ya. Nah, kalau ada waktu insya Allah kita akan explore ke sana. Di sana itu umumnya namanya transmigrasi, umumnya ya pendatang dari Jawa, orang Jawa, suku Jawa, ada juga Sunda, ada Madura, ada juga lokal, maksudnya Melayu ada, wali suku semakin banyak, apalagi
semakin banyak, dan mungkin ada artinya saling mendukung, artinya bertemu jodoh, dan ya mereka semakin banyak ya. Ada yang suku Minang, suku Melayu, suku Batak, Mandailing, dan sudah banyak. Memang ya dominannya suku Jawa karena memang termigrasi. Dan ini kita dalam perjalanan. Saat ini kita sudah sampai dalam perjalanan ini, sudah daerah Langga ya, daerah Langga. Langga sudah pernah kita eksplor, desa Langga atau desa apa namanya, Koto Tandun ya. Ini udah desa Koto Tandun. Desa Koto Tandun sekarang sudah tampak semakin bagus, semakin maju, dan jalannya pun sudah semakin bagus, semakin diperbaiki semakin hari, dan penduduknya sudah tambah semakin sejahtera. Tampak dari kelihatan dari rumahnya itu sudah banyak yang permanen, walau ada sedikit ya, masih ada yang semi permanen, tapi banyak yang sudah permanen. Dan keseharian mereka, pencahariannya itu mata pencaharian dari bertani, buruh tani maupun buruh pabrik. Nah, di sini di desa Langga ini sekarang ada 2 pabrik kelapa sawit. Nah, di sebelah kanan itu ada pabrik satu, itu maju lagi, sebelah kiri ada lagi. Nah, jadi dengan adanya pabrik ini, sepertinya ya memang perekonomian desa tersebut semakin terbantu ya. Ya logikanya apa, secara nyatanya saja kita lihat banyak karyawan-karyawan itu yang sebagian direkrut dari masyarakat desa tersebut. Nah, itu satu, yang pertama. Yang berikutnya membuka peluang untuk ini usaha dagang, terutama makanan ya, karena pabrik itu ya ke dalam dan penduduknya juga tidak ada, karena dia begitu otomatis kan mereka butuh makanan, apalagi yang seperti pengangkut sawit atau minyak di situ, itu mereka itu kan antri kadang berjam-jam, maka butuh makan, maka disitulah mereka berdiri warung nasi, warung minuman, makanan dan minuman lah sebenarnya. Nah itu semakin banyak, karena terkadang sampai puluhan mobil gitu antri itu. Kalau pas lagi banyak produksi, artinya pas buah sawit itu lagi banyak-banyaknya itu, mereka itu kan memproduksi terus itu orang 24 jam. Nah, maka untuk masuk ke sana tuh maka mereka ada antrian itu sangat lama. Kalau banyak ramah, kalau sedikit ya sebentar. Nah, itulah mereka maka terbantu, dan yang menjual ya penduduk sekitar sini, maka terbantu semakin bagus. Itu dari yang kita lihat saja, belum lagi yang lain kan, belum lagi mungkin ya kas desa juga, artinya dana desa juga terbantu dari pabrik itu. Otomatis ya bagaimana, tentu mereka akan ada mungkin atau dana mereka dari untuk desa sama otomatis ada untuk desanya, pemerintahan desa ini. Dan ini sangat bagus ya, terbantu ya, perekonomian desa itu terbantu dengan adanya pabrik-pabrik itu. Dan sehingga ya, daerah sekitar sini sudah semakin banyak pabrik kelapa sawit, sehingga kalau dulu masih 1-2 pabrik itu ya orang lama antri mobilnya itu, truk satu sampai di jalan luar. Sekarang kita lihat jarang, karena sudah banyak pilihan, banyak pabrik. Tinggal mereka bersaing ya dari harga itu tadi ya, ya yang menawarkan
harga tinggi tentu banyak dituju orang, banyak didatangi penjual sawit, pembawa truk sawit ini. Ya ada juga yang harganya tinggi tapi seleksinya lebih tinggi, artinya nilai seleksinya dengan kualitas lebih tinggi, seperti yang kemarin di PTP N5 Kebun Tandun itu harganya tinggi tapi syaratnya atau kualitasnya itu jauh lebih tinggi, sehingga ya kalau yang membawa kelapa sawit yang dari petani yang perawatannya tidak semaksimal yang di PTP itu, mereka nggak berani ke sana karena otomatis banyak disortir, dan yang dimakan nggak berani, jarang nih yang ke sana. Nah, misalnya itu loh, seperti juga di kebun berantam. Dan ini mungkin ya kalau pabrik-pabrik baru ini mereka standarnya direndahkan karena supaya untuk banyak masuk kelapa sawit atau banyak produksi, supaya lebih produksi jalan terus, tidak terhenti, karena tidak ada bahan baku maka berhenti produksi. Maka dengan adanya harga ya standar kata sedikit atau di atas rata-rata umum, kemudian dia tidak terlalu ketat dalam sortasi, dalam syarat-syarat untuk masuk ke pabrik itu, maka diburu para penjual sawit, truk-truk itu. Seperti di sini ini di Langga tadi itu tidak begitu ketat karena ya belum begitu lama, bulan ini baru juga. Makanya sangat-sangat ramai, pabriknya sangat ramai, kadang sampai malam itu antrian itu. Dia biasanya pas banjir buah, artinya pas buah lagi banyak meledak itu biasanya kan setelah lebaran itu, karena pas puasa mungkin lebaran itu mereka mengambil sawitnya tidak maksimal, menginjak keterbatasan, maka setelah lebaran itu sawitnya itu banyak buah yang matang, yang sudah waktunya panen, sehingga ada yang sampai melebihi matang kematangannya lebih. Nah, itu. Karena ya tidak dipanen ketika waktu itu puasa, ada panen ala kadarnya. Nah itu biasanya banyak buah sawit ketika setelah lebaran, dan itu hampir semua pabrik itu sampai 24 jam operasi memproduksi itu. Kalau buah tidak terlalu banyak ya mereka kadang nggak sampai 24 jam diproduksi, kadang sampai malam, jam 10 malam atau jam 8, 9 itu. Jadi kalau banyak ya produksi full 24 jam, nggak berhenti. Ya sedulur, nah ini kita masih melanjutkan perjalanan. Ini masih di daerah Langga ya, Langga sudah mau masuk ke ini daerah yang kiri kanan itu kebun sawit ya. Kebun sawit. Hijau ya. Kiri kanan kebun sawit, kita menikmati kebun sawit. Dan ini kiri kanannya karena kebun, sebelah kanan kiri kanan juga kebun, dan tidak begitu banyak pemukiman, ada 1-2 dan jalannya sudah kita lihat ya, sudah banyak yang rusak kemarin, sudah banyak ditambal ya. Ada penambalan jalannya, jadi sudah agak sudah mulai lebih lancar daripada kemarin kan banyak lubang. Ketika kita explore itu di daerah sini, daerah Koto Tandun Koto Tandun ini kemarin masih banyak yang ketika itu sedang pengerasan atau sedang masih dikeraskan dengan diratakan, sekarang sudah ditambal.
sudah banyak penambalan-penambalan. Dan ini sudah mulai masuk ya, masuk wilayah Tandun. Ini sudah sampai namanya Simpang Tipak ya. Simpang Tipak ini yang masuk kini Simpang Tipak. Di dalam di dalam itu kebun Tandun PTPN 5, kebun Tandun. Di situ bisa ada 2 pemukiman ya, 2 pemukiman, ada afdeling ya. Jadi pemukiman di PTP rata-rata itu afdeling ya, afdeling 1, satu pemukiman. Ada yang di sini itu adalah afdeling 1 dan afdeling 2. Pemukiman karyawan kebun Tandun PTP 5 ya. Ini kita lanjut perjalanan. Ini sudah masuk wilayah Desa Tandun. Desa Tandun ini kemarin juga sudah pernah kita eksplor ya, sudah pernah kita eksplor. Alhamdulillah sudah mulai diperbaiki, ada perbaikan, ada lubang kecil-kecil mungkin. Itu tadi sebelah kanan tadi makanya itu SMPN 3 Tandun ya, yang sebelah kanan tadi. Nah, ini sudah masuk ini setelah jembatan ya. Di depan tuh ada SPBU. Nah, turun itu ada SPBU. Ini perjalanan kita dari Simpang Pir menuju Tandun. Tadi singgah di Simpang Pir di masjid apa namanya saya juga lupa, pernah baca ya, ada namanya lupa ya. Lanjutkan. Ini sedang perbaikan paritnya, parit pinggir jalan itu. Jalannya agak bergelombang. Depan tuh sebelah kiri itu SMA Negeri 1. Nah, ini yang perbaiki lagi, ini sedang diperasan. Nah, ini sebelah kiri kantor camatnya, kantor camat Kecamatan Tandun. Nah, itu sebelah kanan simpang itu pabrik kelapa sawit kebun Setapung. Ini kebun Setapung ini, pabrik ini kemarin yang kita eksplor di Desa Kuman itu, mereka ke sini mengantarkan sawitnya ke situ karena wajib ke situ, karena masih ada ikatan kredit, mesti ke situ, tidak bisa kemana-mana. Nanti setelah selesai kredit, setelah lunas, mereka boleh pilih mau kemana. Tapi ketika saat ini mereka mesti ke pabrik Setapung. Ini sudah mulai masuk wilayah pasar ya. Ini belum pasar, masih wilayah. Ya agak bergelombang-gelombang sehingga kameranya goyang-goyang seperti ini. Goyang-goyang kameranya karena mengikuti irama gelombang jalan, goyang-goyang jadinya.
sedulur. Dan ini jalan sudah mulai tampak bagus. Ini jalan provinsi, jalan dari Pekanbaru menuju ke Pasir Pangarayan, dan terus itu setelah Pasir Pangarayan itu terus itu sampai ke perbatasan dengan Sumatera Utara, dan masuk ke Sumatera Utara, masuk ke Kabupaten Padang Lawas. Nah, itu. Nah, terus jalan ini juga satu ini. Jalannya sudah lumayan bagus, masih ada bergelombang-gelombang seperti ini, karena memang yang melalui jalan ini ya tonasenya tuh bobotnya itu kadang melebihi standar kekuatan jalan. Yang membawa material batu satu truk besar itu kadang melebihi dari kemampuan jalan tipe jalan ini. Kadang kendaraan itu membawa bobotnya itu melebihi, jadi sehingga ya jadi bergelombang. Nah, ini pasar ya, Pasar Tandun. Tandun sudah pernah kita explore ya. Ini kita santai jalannya, menikmati keindahan alam desa yang masih sangat menyenangkan. Hijau ini menyenangkan seperti itu. Nah, ini kita lewat di sebelah kanan itu lapangan ya, lapangan sepak bola Desa Tandun. Ini kita sudah hampir sampai ya sedulur, kita hampir sampai. Ini sudah sampai ke jembatan Sungai Tapung ya, di Desa Tandun. Ya begitu ya sedulur, explore kita kali ini, jalan-jalan kita kali ini. Semoga terhibur dulur semua, semoga bermanfaat ya. Demikian ya, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.